Selamat malam semuanya. Yang terhormat dosen pengampu Hukum Sumber Daya Alam, Bapak Rustian Mushawirya, SH.MH, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan melalui Zoom meeting pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi tugas video pembelajaran Hukum Sumber Daya Alam. Sebelum kita memasuki materi, saya selaku moderator izin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Kuku Dwi Guna. Yang kedua, Dahlan Nuris Faren Renyi. Yang ketiga, Yuki Septian Putra. Yang keempat, Raffi Rizkian. Yang kelima, Anugrah Pangenano Daeli. Yang keenam, M. Raihan Islamik Rasya. Yang ketujuh, M. Ikmalul Amal. Baiklah, langsung masuk saja kepada materi yang akan dijelaskan oleh Saudara Dahlan Nuris. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu ada pengertian sumber daya alam. Apakah sumber daya alam itu? Menurut Surya Negara, tahun 1977, mengatakan bahwa secara definisi, sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yuki Septian Putra. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan apa itu hukum sumber daya alam. Hukum sumber daya alam adalah prinsip-prinsip pengolahan sumber daya alam yang dijadikan garis kebijakan resmi negara tentang hukum. Dalam rangka pembentukan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Raffi Rizkian. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Yuki. Kali ini kita akan bahas rezim hak kepemilikan atas sumber daya alam, yang dimana terdapat ada open access, private property, state property, dan communal property, yang dimana akan dijelaskan oleh kawan saya Anugrah Pangenano Daeli. Baik, yang pertama ada open access, yaitu SDA tidak dipandang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, masyarakat merdeka melakukan pemanfaatan dengan caranya sendiri. Yang ketiga, sebagian masyarakat memanfaatkannya secara arif. Yang keempat, sebagian besar lainnya memanfaatkan secara tidak bijaksana. Tragedy of commons, bentuk kehancuran SDA akibat adanya pendayagunaan yang berlebihan. Private property, kepemilikan pribadi atas SDA seperti tanah atau benda yang mengakar pada tanah secara tetap. Yang kedua, dalam hukum perdata termasuk sebagai pemilikan atas benda tidak bergerak. Yang ketiga, private property sebagai kepemilikan pribadi atau individual atau benda tidak bergerak. Completeness, di mana hak-hak didefinisikan secara lengkap. Exclusivity, di mana semua manfaat dan biaya yang timbul menjadi tanggungan secara eksklusif pemegang hak. Transferable, di mana hak dapat dialihkan kepada pihak lain baik secara penuh atau dalam kurung jual beli maupun secara parsial atau sewa gadai. Dan yang terakhir, enforceability, di mana hak-hak tersebut dapat ditegakkan. Kemudian dilanjutkan kepada teman saya. Ya, terima kasih Saudara Angga. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu state property. Berangkat dari motivasi yang kuat untuk mengatur pengelolaan SDA, maka pada masyarakat politik modern, SDA ditetapkan sebagai milik negara atau state property. Tesis yang disampaikan Hardin tentang tragedy of commons dijadikan sebagai pembenar bagi tindakan negara atau pemerintah. Negara menjadi aktor yang paling ekstensif dalam mengatur dan mengelola SDA karena sifatnya sebagai badan publik yang melingkupi seluruh warga negara. Karena hubungan negara dengan sumber daya alam dan masyarakatnya bersifat publik, maka tujuan dari hubungan negara dengan SDA adalah
untuk kemakmuran masyarakat. Namun, pengakuan konsep idealistik tentang kedaulatan dan kekuasaan negara sebagai badan publik seringkali terdistorsi. Yang selanjutnya yaitu communal property. Pengelolaan SDA sebagai milik negara maupun milik privat, terutama swasta, telah meninggalkan jejak yang sama, yaitu kerusakan lingkungan dan peminggiran masyarakat lokal. Jejak tersebut di tingkat lokal menimbulkan dan menimbulkan konflik. Yang ketiga, berkaca dari pengelolaan SDA oleh terutama masyarakat hukum adat yang dipromosikan oleh Lynch dan Talbot menghasilkan kesimpulan positif atau community based tenure, maka advokasi internasional secara tegas menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat lokal yang seluas-luasnya merupakan solusi optimum terhadap masalah pengelolaan SDA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iqmal. Terima kasih. Kekuasaan negara atas sumber daya alam. Kita kembali ke UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produktif yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kaya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah eksekutif. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilik saham, shareholding, dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara. Dengan kata lain, negara, situ, pemerintah atau BUMN menjagunakan penguasaannya atas sumber-sumber daya untuk digunakan di sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Si kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan. Si pengurusan dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsensi. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan dilakukan oleh negara, yaitu pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Termasuk dalam fungsi ini yaitu kewenangan pemerintah pusat melalui Dian Perda. Sekian dari saya. Kita kelompok ingin berterima kasih kepada teman-teman dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama presentasi. Saya selaku moderator mohon undur diri. Maka dari itu, saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.